Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Risan di cerita seputar kopi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apa ya. Oke teman-teman semua, di video kali ini saya mau berbagi tentang materi bagaimana cara mengontrol ROR. Materi ini saya bahas karena memang ada beberapa pertanyaan juga di antaranya ini ya yang menanyakan bagaimana ROR bisa terkontrol karena dia merosting kopi dengan waktu yang sangat cepat. Ya, jadi di sini saya mau memberikan tips bagaimana sebetulnya kita bisa mengontrol ROR dengan baik ya. Kalau menggunakan software itu agak lebih mudah. Tapi kalau misalkan menggunakan manual memang ini mesti memiliki perhitungan yang tepat supaya apa yang kita direncanakan atau ditargetkan itu sesuai dengan yang kita inginkan ya. So, ikuti videonya bersama saya Erisan di cerita seputar kopi. Oke teman-teman semua, jadi merosting kopi memang bukan sesuatu hal yang cukup mudah ya, tetapi juga tidak terlalu sulit kalau kita mau terus belajar, kita mau terus mendalami ilmunya dan kita mau terus praktek. Nah, karena di dalam proses roasting itu adalah kita mengenali biji kopinya, juga mengenali mesinnya ya. Jadi mengenali mesinnya itu adalah bagaimana karakter si mesin itu sendiri. Setiap mesin memang punya tipe atau karakter berbeda-beda. Karena itu tergantung dari si factory-nya atau si pembuat mesinnya itu dia pingin mesin roastingnya seperti apa. Begitu juga dengan para petani atau para prosesor ketika mereka memproses jenis kopi tertentu, mereka sudah mempunyai rencana bagaimana kopi yang mereka proses itu harus seperti apa ya, misalkan hasilnya, aromanya harus bagaimana, tingkat bodinya harus seperti apa, juga terus nanti sweetness-nya bagaimana. Ya, jadi setiap bagian dari proses roasting ini, misalkan baik dari prosesor, dari petani, maupun juga dari mesin pembuat mesin roasting, yang mereka sudah punya rencana. Nah, itu sebabnya kita sebagai seorang roaster juga jangan terlepas dari rencana. Karena selalu saya bilang bahwa merosting kopi itu tidak akan berhasil dengan baik kalau sebelum merostingnya kita tidak punya roasting plan atau perencanaan roasting ya. Karena dengan perencanaan roasting ini sangat membantu sekali buat kita dari setiap bagian-bagian proses roasting yang dilalui itu kita akan lebih mudah mengontrolnya. Ya, itu sebabnya mau jenis mesin kopi apapun kalau sebelumnya kita sudah punya perencanaan roasting, itu tidak akan mendapatkan masalah di dalam proses roastingnya. Karena kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya ya. Jadi di dalam proses roasting itu, roasting plan itu sangat penting. Nah, di video saya sebelumnya memang sudah saya bahas juga bagaimana membuat roasting plan. Ya, itu ada beberapa bagian atau beberapa item yang mesti dimasukkan ya, misalkan contoh chart temperatur. Chart temperaturnya mau mulai di suhu berapa. Terus roasting time-nya mau berapa lama. Terus end temperaturnya mau di suhu berapa. Nah, juga kita mesti masukkan data-data seperti kadar airnya, juga density-nya ya. Nah, jadi lalu teknik roasting yang mau dipakai. Nah, di sini yang mau saya bahas bagaimana kita bisa mengontrol ROR itu adalah bagaimana kita mengatur kenaikan temperatur dari setiap menit atau setiap detik ya, karena memang ada roaster yang menggunakan per 30 detik untuk menentukan ROR-nya, ada juga roaster yang setiap menitnya. Nah, di sini saya tidak akan mau bahas terlalu detail per menit, tetapi yang mau saya jelaskan di sini adalah bagaimana kita mengaplikasikan roasting plan yang kita buat itu ke dalam proses roasting itu sendiri. Ya, jadi kita kalau sudah punya roasting plan itu kita akan tahu, akan bisa sekali mengontrol ROR ya. Nah, di sini bisa kita lihat, jadi kalau
kita mau bisa mengontrol roasting plan atau mengontrol ROR, ya, apakah ROR itu terlalu cepat ataukah ROR-nya itu terlalu pendek, maka yang mesti pertama kita lakukan adalah, ya, perencana yang mesti kita lakukan pertama, start awalnya, start temperaturnya atau chart temperatur start awalnya, lalu kita start akhirnya, ya, N-nya. Jadi N-nya ini misalkan contoh ketika kita memulai ngerosting, misalkan startnya di 260 derajat, 200 derajat, oke. Lalu N-nya adalah di 210 misalkan. Oke. Di 200 derajat sampai dengan 210. Nah, lalu roasting time-nya dari sini sampai ke sana misalkan roasting time-nya 11 menit. Ya, ini misalkan 11 menit roasting time-nya. Nah, bagaimana kita menentukan ROR atau kapan kita harus mulai menghitung ROR itu adalah pada saat turning point. Ya, pada saat turning point. Nah, seberapa jauh turning point atau seberapa tingginya turning point suhunya, disinilah akan kita bisa menentukan. Misalkan begini, dari 200 derajat ini ketika kita memulai ngerosting 200 derajat, lalu ketika mulai ngerosting dari 200 derajat ini turun misalkan sampai ke 80. Ini turun sampai ke 80 derajat, ya, sampai ke 80 derajat. Nah, dari 80 derajat ini sampai ke 210 ini, ya, sampai ke 210 kita punya berapa derajat, ya? Jadi 210 dikurangi 80. Jadi kita kurang lebih punya 130, ya. Jadi dari sini sampai ke sini nih, ya, itu kita punya total jumlah derajat yang mesti dapat adalah 130 derajat. Ya, sebanyak 130 derajat. Nah, ini 80 ini adalah turning point. Ya, ini contoh aja turning point 80. Kalau misalkan turning point teman-teman ada yang 100, berarti tinggal dikurangi 210 dikurangi 100, berarti 110 derajat. Atau kalau misalkan turning point-nya 90 misalkan, ya berarti 120. Oh, misalkan ada lagi yang nanya ke saya, "Oh Mas, turning point saya misalkan kalau mesin kecil itu di 110." Ya tinggal dikurangin. Nah, dari 130 derajat yang mesti kita capai ini, kita bagi 11. Karena kan 11 menit rencananya. 11 menit kita mau ngerencana ngerosting. Jadi kalau 130 dibagi 11, ya 130 dibagi 11, ini kurang lebih ya, kurang lebih 10 derajat per menitnya. Jadi kurang lebih 10 derajat per menit. Oke, 90 derajat, 10 derajat per menit. Kurang lebihnya ya. Nah, ini kan kalau kita misalkan dari awal ngerosting sampai dengan akhir, itu apinya nggak kita kecilin, airflow-nya nggak kita main, ya kan? Nah, maka ini akan flat, rata 110. Nah, tapi dalam proses roasting, itu kita kan harus mengatur, biasanya mesin roasting itu, ya, biasanya mesin roasting, ini jelas sampai sini ya, jadi ini mesin roasting itu gini. Ya, kan grafiknya kalau mesin roasting itu grafiknya begini nih. Ya, jadi grafik ROR itu biasanya akan naik dulu dia. Pertama turun, lalu naik. Ya, Oke, naik. Ya. Nah, biasanya kan ini dari menit ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Nah, biasanya ini awal-awal ini dari menit pertama, dari 0 sampai menit 4, ini akan naik tinggi. ROR-nya itu akan tinggi. Nah, itu sebabnya biasanya ROR itu dimulai dari mulai awal sampai ke yellowing. Sampai ke yellowing. Yellowing itu atau mulai dehidrasi selesai. Nah, biasanya suhu dehidrasi itu di suhu 100
50 sampai dengan 160. Ini suhu dehidrasi. Nah, berarti kalau suhu dehidrasinya di 150 di menit keempat, misalkan di sini 150 derajat. Nah, dari 150 derajat ini sampai ke first crack, misalkan first crack ya, di menit 8 first cracknya itu harusnya, misalkan first cracknya teman-teman biasa, misalkan kopi yang biasa di roasting itu jatuh di suhu 190 ya. Nah, baru kan nanti di menit ke-11 210. Oke. Nah, jadi dari sini kalau teman-teman ngelihat ya, kalau teman-teman lihat nih, misalkan ROR-nya naik nih, misalkan gini, turun. Misalkan gini, pertama naik, lalu pas di akhir dibikin flat, dibikin tidak terlalu tinggi. Nah, jadi ketika ROR-nya nih, teman-teman tinggal lihat aja nih. Dari tadi 80 di turning point, di sini 80. Oke, 150 dikurangi 80. 150 dikurangi 80. Jadi dari menit pertama, dari menit 0 sampai ke 4, itu berapa derajat yang mesti dicapai. Ya, setelah sampai misalkan dehidrasi dari 150 ya kan sampai ke 190, ini berapa derajat? Kurang lebih kan berarti ini 40 derajat. Dari 190 ke 210 itu kurang lebih 20 derajat. Ya. Jadi ini di 90, ini di 20 derajat. Nah, dari 80 dikurangi 150, ini kurang lebih 70 derajat. Nah, 70 derajat, 40 derajat, 20. Nah, kalau kita sudah tahu ngebagi bagian dari bagian, misalkan di sini dehidrasi, di sini first crack, ya, kita udah bisa ngebagi ini semua, maka kita ini dari misalkan dari awal ini kita udah memperhatikan apakah di area sini apinya terlalu besar, ya, apakah terlalu kecil. Ya, karena kita harus mencapai target di suhu 4 ini 150. Ini contoh ya, contoh aja. Karena kan biasanya perubahan ini tergantung dari perencanaan roasting. Perencanaan roasting, teknik roasting yang mau dipakai. Ada fast roasting, ada slow roasting, ada complex roasting. Ya, jadi tergantung teknik. Nah, jadi kita ngebagi dulu nih. Di dalam perencanaan roasting itu kita buat dulu. Ya, semacam kayak kira-kira lah. Karena gini, pastinya teman-teman kan ketika ngerosting itu misalkan nggak langsung kepada real profile yang mau dibuat. Biasanya teman-teman juga sudah pernah ngerosting dengan menggunakan mesin yang sama, lalu bagaimana prosesnya. Nah, dari situlah yang harus dievaluasi. Nah, dari evaluasi itu maka teman-teman bisa tahu turning point dari kopi A itu di berapa. Kalau misalkan ngerosting 1 kilo, turning point-nya berapa. Kalau ngerostingnya 2 kilo, turning point-nya berapa. Begitu dan seterusnya ya. Jadi setiap tahapan-tahapan ketika kita ngerosting itu kita evaluasi. Nah, dari evaluasi itu barulah kita bisa bikin roasting plan atau perencanaan. Karena jujur, tidak ada perencanaan yang bisa dibuat tanpa memunculkan data sebelumnya. Ya, misalkan teman-teman baru beli mesin roasting nih, belum pernah coba sama sekali. Lalu langsung ngerosting dan bikin roasting plan. Mustahil itu bisa bagus. Ya, mustahil. Karena apa? Oh, kok mendadak apinya besar? Oh, mendadak kok airflow-nya terlalu kecil? Nah, itu mustahil. Nah, jadi roasting plan yang bagus itu harus berdasarkan data dari kegagalan sebelumnya atau dari hasil roasting sebelumnya. Nah, jadi dari situlah baru kita bisa mengontrol ROR. Ya, jadi istilahnya di isi kepala kita ini kita sudah punya kehati-hatian. Istilahnya kita sudah punya step-step yang mesti kita perbuat di langkah-langkah berikutnya. Nah, kalau kita sudah punya roasting plan dan tahu apa yang akan kita lakukan, maka hasil roastingnya pun akan baik, akan bagus. Ya, jadi jangan merosting itu menggunakan feeling atau sok jagoan lah ya. Istilah sok jagoan kalau dalam dunia persilatan. Ya, orang yang berilmu saja ketika mau melakukan suatu kegiatan, mereka itu
selalu membuat perencanaan. Seorang GM, seorang manajer, seorang businessman, itu ketika mereka mau membuat perencanaan. Perencanaan dari mana? Berarti dari evaluasi atau dari riset sebelumnya. Nah, misalkan kalau teman-teman ngebeli mesin roasting dari rekomendasi seseorang, ya, misalkan rekomendasi seseorang, ini mesin A bagus. Nah, teman-teman bisa banyak nanya sama dia, bagaimana karakter itu mesin, bagaimana airflow-nya, bagaimana AV-nya, bagaimana speed drum-nya. Jadi bisa bertanya ke sana. Dan ketika ada kesempatan, bisa juga mencoba ngerosting dulu sebelum beli mesinnya. Nah, sehingga ketika teman-teman sudah punya pengalaman sebelumnya, dan ketika baru beli lagi, ya istilahnya sudah pernah buang waktu untuk mencoba sebelumnya, ketika sudah beli mesinnya, itu tidak banyak lagi kopi yang mesti dibuang untuk dicoba. Ya, jadi inilah yang mesti kita lakukan sebagai seorang roaster. Jadi buat perencanaan. Mau itu pakai software, mau itu manual, buat dulu perencanaan roastingnya. Ya, buat langkah-langkah yang akan teman-teman lakukan. Kenali karakter kopinya, kenali karakter mesinnya, dan tentukan kopi ini mau dibikin apa. Mau dijadikan filter kah, ataukah espresso, mau light roast kah, medium, atau dark roast. Ya, jadi semua ini harus dicatat, dievaluasi. Saya pribadi selalu melakukan evaluasi walaupun sudah cukup punya jam terbang yang lama. Tapi saya juga tidak pernah mau melakukan kecerobohan atau gagal roasting. Apalagi kalau batch-nya besar. Batch-nya misalkan sekali ngerosting 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo. Sekali gagal satu batch, itu sudah ketahuan berapa cost-nya. Ya, begitu juga kalau teman-teman ngerosting 1 kilo, 2 kilo, tapi kalau kopinya bagus, lalu misalkan gagal aja sekali, maka teman-teman sudah membuang satu batch yang seharusnya bisa menjadi uang, tapi malah menjadi sia-sia. Ya, jadi buat teman-teman semua yang nanya ke saya bagaimana mengontrol OR, yang pertama dibuat dulu roasting plan-nya. Dibuat roasting plan-nya, dari roasting plan itulah kita akan bisa memperhatikan setiap langkah-langkah yang kita mesti perhatikan dalam proses ngerosting. Ya, jadi buat teman-teman semua jangan juga keenakan nih, misalkan saya udah terlalu jago nih dengan mesin A, udah tahulah gitu, terlalu menganggap sepele. Itu juga jangan ya, karena itu bisa fatal akibatnya. Ya, tetap selalu hati-hati dalam proses ngerosting. Karena apa? Karena hasil kopi yang kita roasting ini mempertaruhkan nama kita, juga mempertaruhkan brand dari kopi tersebut, dan akan dievaluasi oleh para pembeli dan penikmat kopi yang sudah beli kopi kita. Jadi hati-hati dalam roasting, selalu fokus, selalu serius, tapi tetap santai. Oke, so segini dulu materi yang bisa saya sharing di kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau bermanfaat silakan teman-teman share ya, sehingga semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaat dari apa yang saya bagikan di video ini. Terima kasih sekali lagi buat semua subscriber yang selalu menonton video saya. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sukses bisnisnya. Sampai ketemu lagi bersama saya Erisan di cerita kopi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi Indonesia.